saudara-saudara sekalian, mahasiswa saya yang saya banggakan, mudah-mudahan saudara-saudara hari ini dalam keadaan baik-baik, baik secara jasmani maupun rohani. Sebab banyak orang yang kelihatan secara jasmani baik, tapi rohaninya dalam keadaan tidak baik. Maka sebagai muslim sejati, jasmani dan rohani betul-betul harus sehat dan dalam keadaan baik dan prima. Sebab hanya dengan itu kita bisa membangun keimanan dan bisa berinvestasi dengan amal soleh. Kepada semua mahasiswa saya sampaikan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita dalam proses perkuliahan, dan hari ini adalah pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Saudara-saudara sekalian, saya berharap mudah-mudahan saudara-saudara semua dalam keadaan baik secara jasmani maupun secara rohani. Sebab kadang ada orang yang secara jasmani kelihatan baik, tapi secara rohani tidak dalam keadaan baik-baik saja, ya. Tapi hari ini yang kita harapkan adalah kita baik secara jasmani dan baik secara rohani. Saudara-saudara sekalian, tentang materi hari ini saya akan mencerahkan saudara-saudara dengan terlebih dahulu menggugat. Yang saya ingin gugat adalah saudara-saudara. Apa dari saudara-saudara yang saya akan gugat? Yang saya gugat adalah keislaman Anda. Mengapa keislaman itu perlu untuk kita gugat? Atau dengan istilah lain, kita perlu mengkaji kembali keislaman kita. Ini penting sebab setiap kita adalah bagian dari pribadi yang ingin menjadi pribadi muslim sejati. Karena untuk membuat sebuah peradaban, bahan bakunya adalah pribadi-pribadi muslim sejati. Sementara akan sulit kita menemukan pribadi yang muslim sejati, ya. Maksud saya, kita akan sulit menemukan pribadi-pribadi yang sejati jikalau setiap kita tidak berhasil menemukan jati diri kita sebagai muslim sejati. Maka yang paling pertama kita lakukan, yang pertama adalah kita ingin gugat bagaimana kedalaman keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mewujudkan keimanan itu dalam bentuk pelaksanaan ibadah. Sehingga rukun iman dan rukun Islam adalah dua paket, ya, keimanan dan ibadah yang tidak bisa dilepaskan antara satu dan yang lainnya. Dan rukun iman dan rukun Islam hanya berlaku bagi orang-orang yang Islam. Nah, sekarang masalahnya, saudara-saudara, Anda ini sebenarnya Anda ini sekarang beragama apa begitu? Maksud saya, pernahkah saudara-saudara meyakinkan diri, ya, bahwa Anda hari ini betul-betul sudah beragama Islam, ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena banyak di antara kita yang Islamnya begitu. Islam yang tidak bermutu, Islam yang tidak berkualitas, sehingga kelihatan banyak tapi sama sekali tidak punya mutu. Secara kuantitas kita banyak, tapi secara kualitas atau mutu sama sekali kita tidak memiliki mutu atau nilai, ya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu penting saudara-saudara, saya ingin cerahkan dalam bentuk gugatan hari ini. Yang pertama, kalau kita ingin bertanya kepada seseorang misalnya tentang agamanya, maka biasanya jawaban pertama yang akan dia lakukan adalah, kalau kita bertanya, apa agama Anda? Maka dia mengatakan, agama saya adalah agama Islam. Apa buktinya bahwa Anda Islam? Ya, buktinya biasanya yang bersangkutan biasa cabut dompet, ya. Cabut dompet. Lalu kemudian mengeluarkan KTP. Maka ya, dia perlihatkan ini KTP, nama, tempat tanggal lahir dan agama, dan agamanya Islam. Yang seperti ini ya namanya Islam KTP.
Islam KTP ya seperti itu, berislam dengan tidak tuntas. Ya. Kenapa? Karena Islamnya formalitas secara administrasi. Nah, begitu. Yang kedua, mengapa kita agak susah menemukan atau menatap peradaban Islam hari ini? Karena ketika kita bertanya ya tentang agamanya, apa agamamu? Maka biasanya dia menjawab dengan mengatakan, wah, agama saya Islam. Lalu apa buktinya bahwa Anda Islam? Ya kadang-kadang yang mereka menjawab, ya saya Islam. Mengapa saya Islam? Karena kakeknya kakek saya Islam, nenek saya dan neneknya nenek saya Islam, bapak saya Islam, ibu saya Islam, saya sebagai anak ya juga Islam. Berarti bukankah ini yang dimaksud dengan Islam keturunan? Islam keturunan. Yang keislaman seperti ini sama sekali tidak akan memberikan mutu atau kualitas keimanan ataupun ibadah. Kita tidak akan menjadi bagian dari bagian yang akan membangun sebuah peradaban Islam, karena kepribadian kita ya kita tidak temukan sebagai muslim sejati begitu. Jadi Islam seperti ini namanya Islam keturunan, iya kan? Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kita bertanya kepada orang, apa agamamu? Dia mengatakan Islam. Giliran kita bertanya, apa bukti keislamanmu? Maka dia mengatakan tidak perlu ada bukti. Pokoknya sekali Islam, tetap Islam. Allahu Akbar. Kadang-kadang mereka memberikan jawaban dengan wah semangat jihad yang luar biasa. Tapi begitu kita mengatakan bahwa apakah Anda sholat? Pada saat itulah mereka mengatakan wah itu yang susah, sebab sholat itu repot, rumit, dan dia tidak sholat. Mengaku Islam tapi tidak sholat. Ya, baik ya saudara-saudara. Jadi hari ini saudara-saudara juga saya akan tantang. Saya bertanya, kalau saudara-saudara adalah seorang Islam atau mengaku Islam, kira-kira apa bukti keislaman Anda? Kalau Anda ingin membuktikan keislamannya kepada saya dengan mencabut dompet, memperlihatkan KTP, berarti Anda Islam KTP. Dalam mata kuliah ini, mohon maaf, saya secara akademis saya tidak mengakui itu. Ya. Yang kedua, kalau saya bertanya kepada Anda, apa bukti keislamanmu? Dan saudara mengatakan, ya keislaman saya Islam karena kakek saya, kakeknya kakek saya, bapak saya Islam, saya Islam. Nenek saya, neneknya nenek saya Islam, ibu saya Islam, jadi saya Islam. Itu berarti Anda masuk dalam kategori Islam keturunan. Mohon maaf, dalam mata kuliah ini secara akademik saya tidak mengakui itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau saudara-saudara mengatakan bahwa saudara-saudara adalah Islam, lalu kemudian mengatakan saya Islam tapi tidak sholat. Satu saja dulu, Islam tapi tidak sholat. Panggilan azan yang dikumandangkan di masjid itu tidak ada bedanya dengan lonceng gereja yang dibunyikan di rumah-rumah ibadah orang-orang Nasrani. Lonceng gereja lewat, Anda tidak penuhi karena memang Anda bukan orang Kristen. Ya. Suara azan dikumandangkan di menara-menara masjid, Anda lewatkan itu. Ini yang parah. Karena Islam tapi tidak sholat, tidak memenuhi panggilan muazzin. Ya, begitu ya. Jadi mohon maaf, sampai saudara-saudara memberikan saya jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ideologi atau dalil, ya saya belum bisa menerima saudara-saudara sebagai orang Islam dalam bingkai mata kuliah saya. Ya, jadi carikan jawabannya dan bukti ya kepada saya yang dengan itu saya bisa mengakui secara akademik bahwa Anda memang sudah Islam dan layak untuk mengikuti proses perkuliahan mata kuliah selanjutnya. Oke, begitu ya. Disimak baik-baik. Cari melanglang buana lah, cari kebenaran untuk membuktikan keislaman Anda. Kalau tidak, maka Anda saya akan kumpulkan untuk saya akan Islamkan. Karena Islam yang berkualitas adalah yang menjadikan Islam sebagai pilihan. Dan apakah Anda sudah menjadikan Islam sebagai pilihan? Itu yang saya masih ragu. Islam pilihan adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah
wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Semua dimensi kehidupan kita harus selamatkan atau kita islamkan. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Semoga materi perkuliahan ini bisa memberikan hikmah. Terutama harapan saya perkuliahan hari ini materinya bisa mencerahkan saudara-saudara, sekaligus menggugat ya saudara-saudara, menggugat eksistensi saudara sebagai seorang muslim, dan menggugat pengakuan saudara sebagai yang mengaku sebagai orang Islam. Ya, demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.